Cek, satu dua cek. Cek. Cek, satu dua cek. Cek, satu dua cek. Cek, cek, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Pak, bisa makan siang orang-orang kan? Nanti ame Pak ada pawon. Iya, maksudnya piring. Ngadepnya kayak tadi aja. Kayak tadi. Nah, yang tadi udah bener tuh, Bang. Beneran. Tolong bilangin pajak cek jalur yang ada proses kesempatan. Gue teleponin pajak apa nggak nyampe. Minta tolong dong bilangin pajak ya. Oke. Kita hanya jalur itu udah mau standby dulu. Kita live lagi ya. Ya oke, thank you. Cek, cek. Gue ketemu-temu di mana? Sama Tiati, PS Polri. Kata lu timur, utara, pusat.
Sini boleh masuk kok. Ada pindah ke sini.
kebakaran itu satu ya. Kami 15 empat 12:43 dan kami hadir 12. Iya, enggak bang. Bapak lagi ngobrol di sini. Dari pemilik gedung sama pengelola Bentar ya. Iya bentar. Iya bentar. Kan ada drone ada makanya waktu itu pakai apar sebelum habis semua batu baru sekarang lapis-lapis juga sudah
Ayo kita dorong. Mundur ya Mas. Ayo, awas hati-hati. Sini. Si Bang. Si Bang. Ayo. Mulai main aja. Yuk. Woi, udah rapi, woi. Kamera Pak. Bang, si Peci. Bang, Paji. Terbang lagi Pak Paji. Enggak peduli ke siapa Pak Peci. CTP. SKTP, minggir.
Sudah Pak, tadi Pak. Ngapain dipindahin Pak? Nggak apa-apa situ aja udah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan sekalian. Saya selaku Menteri Dalam Negeri datang ke sini untuk melihat lokasi kebakaran yang kemarin ya terjadi. Saya juga berdiskusi dengan Bapak Mensesnek yang intinya kita tidak menginginkan kejadian ini terulang kembali. Kita semua berduka karena ada 22 orang yang wafat karena peristiwa kebakaran ini di gedung ini. Kemudian saya diperintahkan untuk mengevaluasi prosedur tata cara untuk pencegahan kebakaran atas gedung-gedung itu seperti apa. Dan kemudian agar tidak terulang kembali, kira-kira apa yang harus dilakukan? Ada gray area nggak dalam pengaturan masalah pencegahan kebakaran gedung misalnya? Nah, kemudian dari diskusi tadi dengan Pak Wali Kota, Pak Kapolres, kemudian juga dengan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran DKI, logika saya tadi ya berpikir bahwa setiap pembuatan bangunan juga harus ada pengujian tentang pencegahan kebakaran atau mitigasi atas kebakaran. Apalagi di Jakarta ini banyak sekali high rise building, gedung-gedung tinggi yang kalau terjadi kebakaran risikonya lebih besar dibanding dengan yang low rise building, daerah gedung-gedung yang rendah. Nah, memang dalam aturan ya, untuk membangun satu gedung itu dibutuhkan namanya PBG, persetujuan bangun gedung. Jadi pemilik yang akan membangun gedung itu mengeluarkan, saya ulangi, mengajukan persetujuan bangunan gedung PBG. Itu yang diterbitkan oleh pemerintah daerah ya, melalui namanya DPM PTSB, Dinas Penanaman Modal, kemudian pelayanan terpadu satu pintu. Mekanismenya memang dibuat lebih mudah ketika ada Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu ada yang disebut dengan risiko rendah, risiko sedang, dan risiko tinggi, melalui sistem yang digunakan online, yang tujuannya untuk mempermudah pembukaan lapangan kerja, menggunakan mekanisme OSS, online single submission, yang jalur jejaring ini dikelola oleh Kementerian Investasi, BKPM sistemnya. Tapi kemudian daerah-daerah biasanya yang sudah ada di mall pelayanan publik MPP. Kalau DKI ini MPP cuma satu dimiliki oleh provinsi. Tapi kalau di daerah lain total semuanya seingat saya ada 296 mall pelayanan publik. Nah, di mall pelayanan publik itu ada outlet untuk mengeluarkan PBB, persetujuan bangunan gedung. Nah, salah satu syarat untuk persetujuan bangunan gedung-gedung itu adalah
sertifikat layak fungsi, termasuk mengenai pencegahan, ya, apakah gedung itu layak untuk mencegah terjadinya kebakaran atau mitigasi bila terjadi kebakaran. Maka nanti biasanya akan dicek oleh Dinas Pemadam Kebakaran, ya, pada saat sertifikat layak fungsi itu akan diterbitkan. Syaratnya salah satunya Dinas Pemadam Kebakaran akan melihat apakah tempat itu ada alat pemadam kebakaran. Kemudian apakah di tempat itu ada misalnya jalur evakuasi, sprinkler, bila terjadi kebakaran untuk memadamkan cepat, dan lain-lain. Nah, ini yang sedang didalami oleh kepolisian, Polres Pusat, dan juga nanti saya juga akan menurunkan tim dari Kemendagri, ya, karena kita juga memahami aturan ini. Aturan ini biasanya dibuat melalui peraturan daerah. Ya. Nah, untuk PBG dari Itjen nanti akan saya turunkan, Itjen Kemendagri, untuk melihat masalah administrasi ini, sehingga gedungnya bisa berdiri. Kenapa? Karena kalau kita lihat di peristiwa kemarin, gedung ini terdiri 6 lantai, ditambah rooftop di atasnya, jadi 7. Ya. Dan kemudian tempat kebakaran ini terjadinya di lantai 1. Lantai 2, 3, 4, 5, 6 itu nggak terdampak, betul Pak ya? Jadi lantai 1. Lantai tempat disimpannya peralatan untuk pembuatan drone. Ada baterai di sana. Dan peralatan lain untuk merakit drone yang sudah dipak. Nah, kalau diduga kebakaran ada di lantai 1 ini, kita belum tahu apakah dari drone, baterai, atau dari kegiatan lain. Yang jelas terjadinya pada saat saat makan siang, ya. Karyawannya lebih kurang, total semuanya lebih kurang 76 sampai 80 orang. Tapi karena sebagian sedang makan siang, yang sisa adalah lebih kurang berapa Pak? 41 orang. 41 orang, dan kemudian ada kebakaran, mereka terjebak karena untuk turun ke bawah tidak ada jalur ke bawah, kebakarannya di bawah, ya. Sehingga wafat 22 orang. 22 orang itu wafatnya, saya tanya apakah terbakar atau karena apa? Rupanya bukan karena terbakar, tapi karena asap, ya, mungkin karbon monoksida atau zat beracun lainnya, ya, yang terhisap. Kemudian yang 19 berhasil dievakuasi. Saya menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Dinas Pemadam Kebakaran yang cepat sekali datang setelah mendapat laporan dalam waktu
300 bangunan di Jakarta, Pak, yang menjadi catatan tidak ada mitigasi bila terjadi bencana atau PBG yang mengeluarkan adalah Dinas Penanaman Modal Pelayanan PTSP. Itu adalah milik dari Pemda. Kalau untuk Jakarta itu DPM PTSP-nya cuma satu, meskipun ada Kota Madia, tapi Jakarta daerah khusus namanya pemerintahan satu tingkat. Mall pelayanan publiknya ada di provinsi. Yang mengeluarkan mall pelayanan publik itu di bawah Dinas DPM PTSP, Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Jadi otomatis PBG-nya diterbitkan oleh sertifikat layak fungsinya, otomatis itu adalah komponen-komponen di dalam yang tergabung dalam DPM PTSP. Kalau untuk pencarian kebakaran ya otomatis dari Dinas Kebakaran. Kalau untuk masalah kesesuaian tata ruang itu Dinas Tata Ruang, ya, dan seterusnya. Nah ini yang kita mengenai masalah satu penerbitan itu. Ini ada resiko definisi resiko rendah, sedang, dan tinggi. Karena kalau seandainya risikonya rendah, otomatis keluar dalam sistem. Kenyataannya risikonya tinggi, gitu loh. Kalau saya lihat ini karena digunakan untuk peralatan-peralatan yang mudah terbakar, dan satu untuk drone itu termasuk risiko tinggi. Tapi karena dianggap risiko rendah, ya di-approve saja tanpa melihat lokasi mungkin. Ya. Sehingga petugas Dinas Pemadam Kebakaran nggak dilibatkan mungkin saat itu. Nah yang kedua tadi kalau memang saya belum tahu berapa jumlah yang gedung yang tidak layak tadi, apakah 300 atau berapa, yang jelas setelah melakukan evaluasi harusnya ada mekanisme lain untuk melakukan uji reguler, ya, cek reguler entah setahun sekali, 2 tahun sekali, 3 tahun sekali terhadap gedung yang berisiko tinggi. Kalau belum ada aturannya kita buat, saya kira itu. Dan bukan hanya Jakarta, seluruh Indonesia. Yang lain kalau ada. Selamat siang. Izin Bapak, kalau misalnya penelusuran dan lain sebagainya Pak. Ya. Jadi kalau misalnya diketahui ada kesalahan atau kelalaian, sanksinya akan diberikan kepada siapa dan sanksinya dalam bentuk apa? Kemudian yang kedua Pak, Bapak tadi mengatakan kalau Bapak diminta untuk mengevaluasi bangunan-bangunan, izin dan lain sebagainya, itu yang memerintahkan Pak Prabowo atau dari Kemenkes? Terima kasih. Oke. Yang pertama Pak Mensesnek yang menelpon saya. Pak Mensesnek menelpon saya yang intinya jangan terulang kembali. Ya. Saya hanya berasumsi bahwa ini karena Bapak Presiden sedang di Pakistan, saya yakin beliau sangat memberikan atensi. Karena ada jumlah korbannya. Jumlah korbannya yang tidak sedikit, 22 orang, itulah nyawa semua. Ya, jadi kita tidak boleh sampai terulang lagi. Jangan kita beranggapan bahwa sudah selesai, nanti diam-diam setelah itu kejadian yang sama terulang. Saya yakin Bapak Presiden tidak menginginkan ini terulang kembali. Oleh karena itu Pak Mensesnek menelpon kami dan kita saya selaku Mendagri tentu ya ini memiliki tanggung jawab untuk menangani jangan sampai terulang kembali. Kita melakukan evaluasi. Kemudian yang kedua tadi mengenai apa tadi? Sanksi yang pertama tentu kita serahkan dulu kepada aparat penegak hukum. Ini ada Pak Kapolres ini. Ada aturan undangnya. Karena dapat mengakibatkan meninggal 35 dapat kena pidana, dapat menyebabkan yang terdiri
kebakaran, kalau kemudian karena kelalaian terjadi, itu dapat dikenakan pidana. Maksudnya pidana. Ini menyangkut teknis juga. Oleh kalau misalnya lalai, agak teknis aturan yang dilanggar, aturan prosedur untuk kelayakan misalnya. Nah, kami siap saksi itu. Dan kedua, bagi kami juga melakukan audit internal dari Itjen Kemendagri tentang sampai keluarnya sertifikat fungsi apakah sudah dilakukan telah apa aturan yang mewajibkan gedung berisiko kebakaran itu cek secara pemerintah daerah misalnya. Nah, kalau memang tidak ada, ya bila perlu kita sampai terulang kembali. Saya kira. Pak, izin Pak, boleh dipaparkan mungkin sedikit apakah ada perkembangan mengenai hasil KP gedung ini Pak? Boleh dari kemarin dan sampai sekarang apakah ada perkembangan? Wah, kalau ini Pak Kapolres yang bisa menjawab. Silakan. Pak, sekarang aja nggak apa-apa Pak, sekarang aja. Bersama Pak. Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian. Jadi sejak kemarin secara paralel kami melakukan penyelidikan dan penyidikan. Dari pihak Polres Jakarta Pusat hingga saat ini telah memeriksa sebanyak 7 saksi, 6 karyawan dan 1 adalah warga lingkungan. Untuk mengetahui apakah ada dana karena unsur kelalaian ataupun memang ini adalah sudah diperkirakan. Namun demikian, sebagai informasi awal bahwa pemilik gedung dan pemilik usaha adalah 2 orang yang berbeda. Nah, kami akan mendalami informasi dari lingkungan sudah berapa lama beroperasi, informasi dari perusahaan itu berapa lama beroperasi, tentunya ini menjadi bagian. Dan hari ini kami juga akan memeriksa pihak dari manajemen apakah sudah diperhitungkan terkait dengan resiko dari usaha ini. Apakah cukup dengan APAR yang untuk bisa memadamkan baterai ya yang kita lihat, dan nanti dalam waktu dekat kami juga akan melaksanakan gelar perkara tentunya berdasarkan hasil olah TKP dari Puslapor untuk memastikan terkait dengan sebab kebakaran, dan kami akan menentukan kelanjutan dari penyidikan ini. Untuk saat ini kami mohon waktunya untuk kami bisa terus mengumpulkan bukti-bukti ataupun alat bukti lainnya, dan semua masih bekerja, dan Bapak Kapolri, Bapak Kapolda juga sangat serius untuk menangani peristiwa ini, dan saat juga di Polri sudah dilakukan proses malam baru sampai 3 dan hari ini terus dilanjutkan. Beberapa juga sudah mulai dibawa oleh pihak keluarganya. Selanjutnya rekan-rekan sekalian, kami juga akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat, ada Pak Wali Kota juga Damkar untuk mengevaluasi lokasi-lokasi usaha dengan tingkat resiko yang tinggi itu bisa kami mitigasi, juga mungkin kami himbau atau bila perlu dengan sanksi yang tegas untuk kami hentikan sementara agar tidak terjadi atau melengkapi apa yang disampaikan sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Mendagri tadi. Tentu akan bersama-sama dengan Pemkot Jakarta untuk bisa memitigasi semua potensi bencana. Terima kasih. Dari Damar atau Kapolres? Karena di toko ini selain servis juga ada gudang. Nanti hasil lengkapnya akan kami sampaikan. Berapa sebenarnya stok baterai yang di bank atau dan sebagainya, nanti perkembangan akan sampaikan. Untuk sementara kami sampaikan. Ya, jadi itu tunggu
kepolisian, apakah ini ada unsur sengajaan, unsur kelalaian, ya. Kemudian apakah penyebabnya itu karena open flame terbuka, ataukah di dalam baterai ada potensi panas mungkin misalnya yang membuatnya terbakar. Dari kepolisian, laboratorium forensik, dari kepolisian mendalami, kami juga dari Irjen akan mendalami prosedur mekanisme pengeluaran PBG, SLF, sertifikat layak fungsi, mitigasi bila terjadi kebakaran. Kemudian pengukuran itu apakah sudah cukup? Kemudian termasuk juga pengujian reguler, cek regulernya. Seperti kendaraan tadi umum itu ada uji kir yang berlangsungnya setiap tahun. Apakah layak atau tidak? Nah, sama yang berisiko tinggi untuk terjadinya kebakaran sebaiknya dilakukan uji ulang, dicek ulang, misalnya oleh Dinas Pemadam Kebakaran. Kita tidak ingin terjadi, sudah terjadi, kita melihat dengan kalau terjadi di lantai 1, maka yang di atas mana? Karena memang gak ada jalan turun, kecuali lewat kiri kanan, tapi kiri kanan harus jebol mungkin. Itulah yang menyebabkan kematian 22 korban karena kebakarannya, tapi karena asapnya. Ya, racun, kita belum tahu racunnya apa. Apa karbon monoksida atau apa. Ini, dan saya menyampaikan apresiasi kepada dengan sangat cepat, 7 menit responnya, datang. Melalui jalur atas. Duka cita mendalam ke keluarga korban yang ditinggalkan. Semoga korban husnul khotimah. Amin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.